lagi. Ya. Jadi penetapan kadar yang ada di dalam karbohidrat ada 4 yang kemarin, yaitu kadar gula sebelum inversi, sesudah inversi, kadar laktosa, ya, dan kadar pati. Ya. Untuk bedanya kadar pati, mudah-mudahan masih diingat. Semua perhitungannya sama, hanya pengalinya beda, faktornya kadar pati dikalikan dengan faktor 0,9, ya. Dari mana 0,9? Mudah-mudahan masih ingat. Kemudian untuk kadar gula jumlah yang dihitung sebagai sakarosa atau yang dihitung sebagai gula disakarida itu dikalikan 0,95. Faktor 0,95 mudah-mudahan masih ingat, ya. Pokoknya hanya di situ, hanya semua cara penetapan secara praktikum penetapan kadarnya sama. Nah, tidak ada bedanya. Ya. Kalau ada yang bertanya silahkan lewat chat dulu ya, untuk materi yang lalu. Nah, hari ini Ibu ingin menjelaskan di materi tersebut adalah sebetulnya penetapan kadar etanol, metanol. Nah, secara umum etanol dan metanol, ya, itu ada di dalam golongan alkohol. Nah, untuk yang mendasari alkohol tersebut, kenapa dianalis harus tahu, yang mendasari karena minuman yang beredar, ada minuman yang beredar di masyarakat kita, yaitu minuman beralkohol, yang dimana harus dipantau, diantaranya adalah penetapan kadar atau kadar etanolnya, ya, jangan salah, etanolnya, dan kadar metanol apabila ada di dalam rumus etanol itu C2H5OH, ya, khususnya etanol. Nah, etanol untuk minuman beralkohol adalah harus hasil dari fermentasi produk pertanian, ya. Tidak boleh menggunakan etanol teknis atau etanol hasil reaksi kimia. Ya, ada kan etanol hasil reaksi kimia itu tidak boleh ditambahkan di dalam minuman beralkohol. Terutama untuk etanol minuman beralkohol adalah fermentasi dari karbohidrat, ya, produk yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, atau hanya fermentasi saja, ya, atau fermentasi, destilasi, dan destilasi lagi. Kenapa begitu? Ya. Kita akan tahu kenapa kok harus hasil destilasi, ya. Di dalam fermentasi ini, ya, dengan cara bisa pengenceran minuman yang mengandung alkohol, ya bisa. Tapi kuncinya adalah tidak boleh mengandung etanol hasil reaksi, ya, hasil reaksi kimia. Kuncinya adalah itu. Nah, alkohol itu merupakan seri homolog dari senyawa. Nah, ini ada sedikit, ya. Artinya seri homolog itu mulai dari awal, kalau C-nya 1 itu metanol, etanol, butanol, propanol, ya, dan banyak lagi dengan gugus C yang lebih panjang. Nah, tetapi yang paling sederhana ada 3, ya, bisa 4 sih sebetulnya. Metanol, etanol, isopropanol, atau butanol, ya. Metanol itu namanya nama kimianya adalah metil alkohol, ya. Nah, metil alkohol itu sebetulnya apa? Metil alkohol atau metanol adalah spiritus yang biasa digunakan di lab-lab klinis, ya. Kalau misalnya untuk mensterilkan atau membakar ose itu kan pakai
spiritus. Hanya bedanya kalau spiritus itu untuk menandakan bahwa itu metanol, dia diberi warna biru. Jadi spiritus itu sebenarnya metanol yang diberi warna biru. Ya. Di dalam minuman keras, metanol ini tidak boleh ada atau dilarang ada metanol di dalam minuman beralkohol. Nah, sebabnya karena akan terkait mengganggu kesehatan. Ya. Nah, kenapa? Ini yang mendasari, jadi metanol atau metil alkohol tidak boleh ada di dalam minuman beralkohol karena berbahaya. Inilah yang mendasari kenapa dalam minuman beralkohol tidak boleh ya, digunakan etanol hasil reaksi kimia. Karena etanol hasil reaksi kimia itu selalu mengandung metanol. Tetapi kalau etanol hasil fermentasi yang benar-benar murni, dia tidak akan mengandung metanol. Kenapa? Karena dari perpecahan secara fermentasi maupun destilasi, gugus dari karbohidrat tidak akan pecah menjadi metanol, tetapi tetap pecahnya menjadi etanol dengan dua atom C-nya. Ya. Yaitu yang mendasari kenapa tidak boleh digunakan etanol teknis atau etanol hasil reaksi. Nah, kemudian etanol atau etil alkohol itu terdapat di dalam minuman beralkohol, misalnya paling rendah kadarnya adalah bir, ya. Kemudian anggur, ya, whisky dan lain-lainnya. Nah, ini dihasilkan dari fermentasi. Nah, kalau bir itu kadarnya pasti di bawah 5, biasanya etanol yang ada hanya hasil fermentasi, ya, dengan waktu yang lebih singkat. Sedangkan kalau hasil fermentasi yang agak lama, biasanya ya untuk fermentasi yang agak lama biasanya terjadinya anggur ya dengan waktu lebih dari seminggu itu akan terjadi anggur, dan anggur itu kadar alkoholnya pasti di atas 5 ya, di atas 5. Jadi antara 5 sampai 20 ya biasanya itu namanya anggur. Nah, bagaimana dengan whisky dan minuman lain yang kadar alkoholnya lebih tinggi dari 20? Biasanya prosesnya setelah difermentasi dia didestilasi ya, sehingga pengotor atau yang bukan etanol dia lebih tidak terambil ya, lebih tinggi hasil dari destilasi. Apabila hasil dari destilasi ini ingin ditingkatkan lagi kadar alkoholnya atau etanolnya, dia bisa dilakukan destilasi bertingkat. Artinya setelah didestilasi, hasil destilasi didestilasi kembali sehingga bisa mendapatkan kadar etanol yang lebih tinggi. Ya, nah, itulah yang benar-benar minuman beralkohol harus dari hasil fermentasi produk pertanian yang mengandung karbohidrat, dan apabila ingin lebih tinggi kadar alkoholnya bisa dilakukan destilasi tunggal maupun destilasi bertingkat. Nah, ini salah satu produksi minuman beralkohol yang sering digunakan adalah karbohidrat dengan enzim atau ragi yang disebut atau khamir yang disebut Saccharomyces cerevisiae, biasanya itu digunakan. Ya. Nah, di dalam hal ini alkohol ditahan atau CO2-nya biasanya dibiarkan keluar, tetapi dibiarkan
diketahui ada golongan A, golongan B, golongan C. Golongan A, minuman yang mengandung etanol di antara 1 sampai 5%, itu bir, ya. Dibuat dengan fermentasi hanya sekitar 1-2 minggu. Sedangkan golongan B adalah minuman beralkohol atau minuman mengandung etanol yang kadarnya antara 5 sampai 20 yang Ibu cerita tadi. Jadi semua golongan anggur, ya, atau wine itu pasti kadarnya di bawah 20, ya, karena hanya hasil fermentasi saja yang kurang lebih sekitar sebulan atau lebih, ya. Itu fermentasinya lebih lama dibanding dengan golongan A. Nah, jadi semua produk-produk yang ada di pasaran yang nama minuman beralkoholnya didahului dengan anggur, yang didahului dengan anggur pasti kadarnya di atas 5%. Biasanya yang secara umum di pasaran itu pasti di atas 10% sampai 20%. Ada yang 14%, 16%, 18%. Itu semua golongan minuman anggur atau wine. Kemudian untuk golongan C adalah minuman yang beralkohol yang atau minuman beretanol dengan kadar etanol yang di atas 20% yang Ibu tadi cerita, ya. Ini biasanya jarang, ya, di Indonesia jarang memproduksi dengan golongan C, ya. Karena sebetulnya proses yang benar, ya, proses yang benar harus difermentasi dan didestilasi bertingkat. Ya, biasanya karena menggunakan destilasi bertingkat, harganya pun kalau di pasaran dia akan semakin tinggi. Hati-hati kalau ada minuman beralkohol dengan kadar etanol tinggi, harganya murah. Hati-hati, biasanya ditambahkan dengan etanol teknis atau etanol hasil reaksi kimia. Nah, biasanya dia kalau dianalisa kadar metanolnya pasti positif, ya. Itu biasanya. Nah, jadi di sini tadi sudah disebutkan bahwa dibuat dengan fermentasi yang dilanjutkan dengan destilasi. Destilasinya bisa tunggal atau destilasi bertingkat, ya. Jadi paling tidak semua analis tahu bagaimana proses untuk membuat golongan C, golongan B maupun golongan A minuman beralkohol. Dan tempat menjualnya pun tidak sama, ya, ada peraturannya. Tempat menjual. Nah, minuman beralkohol golongan B dan C merupakan kelompok minuman keras atau minuman beralkohol yang produksi dan peredaran maupun penjualannya harus diawasi dan tetap diawasi, ya. Ini yang penting dilarang mengedarkan atau menjual di tempat umum, ya, berdekatan dengan ibadah, tempat sekolah, rumah sakit, atau lokasi yang ditetapkan oleh kepala daerah setempat, ya. Kecuali tempat-tempat tertentu yang ditentukan oleh kepala daerah, misalnya hotel, bar, resto, ya, atau tempat-tempat tadi dijelaskan di yang ditetapkan oleh kepala daerah, ya, bukan kepada daerah tapi kepala daerah setempat, ya. Mungkin ada beberapa di wilayah Indonesia yang menggunakan untuk perayaan adat, ya. Kalau itu kan pasti ditentukan oleh kepala daerah setempat. Boleh tetapi ditentukan oleh kepala daerah setempat. Nah, sudah tahu kenapa sebabnya tidak boleh di dekat tempat ibadah, tempat-tempat umum, ya, sekolah maupun rumah sakit, karena biasanya orang kalau sudah minum dengan kondisi atau dengan kadar alkohol yang tinggi, kadang lupa, akan terjadi euforia dan kemungkinan dia lupa bisa sampai mabuk. Nah, keadaan mabuk inilah yang
sebetulnya bukan pas mabuknya ya, tapi pada saat dia mulai berhalusinasi itu yang mulai sering terjadi kerubutan. Tapi kalau orang yang sudah mabuk, orang mabuk itu justru dia tidak bisa apa-apa. Jadi kadang-kadang salah salah kaprah ya, orang mabuk itu biasanya sudah dia nggak bisa, sudah pusing, tinggal mualnya, tinggal muntahnya, itu biasanya yang udah mabuk. Tapi kalau sudah dalam tahap menuju ke mabuk, inilah yang sangat berbahaya ya. Nah, ini sedikit pengetahuan aja, minuman beralkohol tidak hanya memabukkan, tapi pada tingkat tertentu menyebabkan kematian. Nah, ini tingkat alkohol di dalam darah ya, kapan kehilangan kontrolnya, misalnya tingkat kadarnya di atas 15 sampai 20 di dalam darah, peminumnya akan mengalami keracunan. Kalau tingkatnya lebih tinggi lagi, nah baru mulai hilang kesadarannya. Ya. Tapi ini yang paling berbahaya, meskipun ada alkoholnya rendah, tapi kalau ada metanolnya, pasti peminumnya tidak akan terselamatkan. Ini sedikit wawasan bahwa gliserin itu adalah gliserol, nama lainnya. Dia memang rasanya agak manis karena dia merupakan juga alkohol yang disebut alkohol trihidrat. Trihidrat artinya C-nya juga 3. Jadi sebentar, kalau ingin tahu, oke. Gliserol atau gliserin alkohol trihidrat namanya. C-nya 3. Di sini OH. Jadi trihidrat itu OH-nya 3. Ini gandengnya OH. Nah, selain itu dia akan berhubungan dan mengikat hidrogen. Nah, jadi kalau mau dirumuskan biasa berarti C3 ya, C3 1 2 3 H5 OH-nya 3 1 2 3 ini ya. C3 H5 OH-nya di sini ada 3. Ini gliserin atau gliserol, yang nama lainnya alkohol trihidrat. Alkohol trihidrat ini merupakan penyusun lemak. Ya, mungkin kemarin sudah mendapatkan ilmu masalah lemak atau minyak, adalah dasarnya alkohol trihidrat yang akan bereaksi dengan asam-asam lemak, ya, akan menjadi lemak dan minyak. Kemudian yang lain yang termasuk alkohol adalah pemanis, ya, yaitu sorbitol, ya, merupakan pengganti gula dan rasanya manis. Baik gliserol maupun sorbitol itu mempunyai rasa manis, ya. Nah, ini sepintas ya sebelum kita masuk ke metode, ya. Kita masuk sudah download ya semua metode atau modul atau pedoman untuk praktikum ya di halaman berapa nanti kita. Jadi sepintas penetapan kadar alkoholnya, ya. Jadi dasar dari penetapan kadar etanol, ya, etanol di dalam minuman adalah destilasi atau penyulingan. Ya, penyulingan ini adalah destilasi dan hasil destilasinya ditentukan atau dihitung berat jenisnya. Bijinya itu berat jenis, ya, berat jenis. Dasarnya adalah berat jenis. Nah, prinsip penetapan kadar etanol, ya, prinsipnya bukan atas prinsip reaksi, tetapi prinsip penetapan kadar etanol adalah gravimetri. Ya, gravimetri. Pasti ada, lu kok gravimetri ya, gravimetri itu kan paling ditimbang, diisi, ditimbang, ya.
Ya, memang penetapan kadar etanol ini adalah dasarnya gravimetri, jadi main timbang menimbang. Ya. Secara prinsip ya, secara global, cara penetapannya biasanya minuman beralkohol namanya minuman, untuk penetapan kadar etanolnya dipipet dulu. Ada minuman beralkohol yang mengandung gas CO2. Nah, kalau minuman beralkohol ini ada CO2-nya, dia harus dihilangkan dulu. Gimana cara menghilangkannya? Ya, dia dikocok atau dituangkan dari misalnya beker gas satu ke beker gelas yang lain. Jadi dituang, dibolak-balik, ya. Nah, nanti dengan sendirinya CO2-nya akan keluar, ya, dituang bolak-balik berulang kali. Bila perlu disaring. Disaring itu apabila minumannya masih ada butiran-butiran sisa dari sisa dari fermentasi, ya, biasanya ada. Tapi kalau tidak ada tidak perlu disaring. Jadi setelah dipipet, ya, kita pipet, kita mau mengambil satnya atau mengambil minumannya berapa? Boleh 50 mili, boleh 100 mili. Jadi untuk penetapan kadar sebetulnya tidak harus 50, tidak harus 100, yang penting disesuaikan dengan labu destilasi. Kalau labu destilasinya itu yang agak kecil, yang 250 ml, kita memipet contohnya itu cukup 50 ml saja, ya. Kok 50 ml nanti apa enggak gosong, Bu, gitu ya. Enggak, tetapi supaya menjaga tidak gosong kita tambah lagi dengan Aquades 50, ya. Aquades yang jumlahnya 50 kurang lebih, ya. Nah, kalau misalnya ini pipet contohnya 100 dimasukkan labu destilasi 500, kan ini labunya besar, boleh ditambah dengan Aquades kurang lebih 100. Nah, bagaimana cara pengambilannya? Kalau contohnya atau sampelnya kita tetap menggunakan pipet volume, ya. Sedangkan penambahan Aquadesnya tidak usah menggunakan pipet volume, bisa menggunakan, ya, gelas ukur saja, ya, gelas ukur yang 100. Kalau 100 ya gelas 100, 50, 50. Nah, kemudian di sini kenapa Bu ditambah batu didih? Batu didih itu fungsinya hanya untuk meratakan panas. Jadi misalnya destilasi dipanaskan, apabila dia ada batu didihnya dengan pada saat mendidih, dia batu didih ini kan akan kayak meletup-letup, meloncat-loncat. Jadi dengan gerakan itu dia akan meratakan panas yang ada di dalam labu destilasi. Jadi fungsinya untuk meratakan panas di dalam labu destilasi. Kemudian destilat, setelah destilasi ditampung di labu, ya, labu ukur biasanya. Nah, kita tampung. Kalau ini tadi, kalau kita pipet contohnya ini 100, kita penampungnya kurang lebih juga 100 ml ditampung dengan labu ukur 100. Nah, tetapi supaya tidak melebihi untuk perhitungan, yang kita tampung kurang lebih hanya sekitar 90, ya, 95, ya, maksimal 98. Hanya kita menjaga supaya tidak melebihi batas 100 ml. Nah, kalau sudah kita ambil kurang lebih hanya 98, kemudian kita tambah dengan Aquades sampai tanda batas 100. Jadi untuk perhitungannya akan lebih mudah. Sebelum Ibu lanjut, cara penetapan ini ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan pengambilan contoh, kenapa ditambah Aquades, dan untuk penampungnya. Karena ini akan
terkait dengan perhitungan pengenceran. Silakan ada yang bertanya, bisa langsung lewat chatnya, ya, lewat chat atau bisa langsung ditanyakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Mungkin belum ada, Bu. Oke, kita lanjut ya berarti. Nah, tadi hasil distilasi tadi sudah ya ditampung di labu ukur. Nah, kemudian bagaimana cara penetapannya? Untuk menetapkan kadar etanol, kita menggunakan alat yang disebut ya, yang disebut dengan pignometer. Pignometer ini ada beberapa, ada pignometer dengan volume ya 10,0 ml, ada pignometer dengan volume 25,0 ml dan seterusnya. Jadi fungsi pignometer ini mengukur hasil destilasi secara tepat untuk ditimbang ya, karena 10,0 ya. Nah, alat atau pignometer ini ya, mungkin sudah ada yang pernah melihat ya pignometer. Jadi dia merupakan botol kecil ya yang dilengkapi dengan temperatur ya atau termometer ya, dilengkapi dengan termometer untuk menunjukkan suhu destilat yang ada di dalam pignometer ya, suhunya berapa, dan tutup untuk mencegah supaya ada udara, tidak ada udara, atau mencegah supaya hasil destilat yang ada di dalam pignometer ini keluar. Nah, sederhana cara menghitungnya ya, kita menimbang dulu ya pignometer kosong ya, pignometer kosong ditimbang dulu ya dengan senia kering. Nah, untuk mengeringkan pignometer setelah dicuci dengan aquades, karena itu sebentar bentuknya, pignometer itu bentuknya, maaf kalau di gambar mungkin gambarnya kurang bagus ya, gini, begini, terus ini begini, tapi ada ini nanti ada tutupnya. Nah, ya tutup begini, dan ini ada pipa begini ya. Nah, ini ada tutupnya ya. Dan di sini tutup yang di sini ini adalah ada skala suhu, skala termometer ya, derajat Celciusnya. Nah, kalau tidak ditutup ya bentuknya begini. Nah, pada saat penimbangan pignometer baik dengan tutup dan tutup ini ada tutup di sini pertama, dan ini ditimbang semuanya ya, ditimbang semuanya. Nanti kalau pada saat mau mengisi berarti dibuka, yang ini pertama dibuka, ini yang kedua dibuka, bentuknya seperti ini, dimasukkan di sini destilatnya atau aquades ya, destilat. Kemudian setelah penuh kita tutup di sini ya, terus kita pasang di sini tutup untuk termometer ya. Ada skalanya. Nah, kira-kira begini ya.
Nah, piknometer yang kosong tadi ditimbang ya. Oh, Ibu tadi jelaskan setelah dicuci karena bentuknya seperti itu, untuk mengeringkannya bisa dibantu dengan memasukkan aseton ya, memasukkan aseton ke dalam piknometer kemudian dituang. Kenapa dengan aseton? Karena aseton dia akan melarutkan air, ya airnya akan masuk ke dalam aseton dan akan ikut menguap. Jadi cepat keringnya. Ya, itu hanya untuk membantu meringkan piknometer kosong. Nah, piknometer kosong ditimbang beratnya berapa? Ya, misalnya di sini beratnya A. Kemudian piknometer kosong tadi diisi dengan aquades, ya. Aquadesnya pada suhu 20 derajat Celcius. Bagaimana caranya? Nah, aquadesnya didinginkan dulu di dalam pendingin, lemari pendingin sampai suhu sekitar 10 atau 15 ya, sampai suhu 10 atau 15, kemudian dimasukkan ke dalam piknometer. Nah, kan suhunya masih di bawah 20 ya. Kemudian tutup dan tutup termometernya dipasang, kita bisa melihat suhunya aquades yang ada di dalam piknometer ya. Nah, begitu termometernya menunjukkan angka 20, langsung piknometer ini ditimbang beratnya berapa, karena temperatur aquades itu akan mempengaruhi berat dari aquades tersebut ya, itu akan mempengaruhi. Nah, misalnya setelah ditimbang beratnya B ya, berarti lebih besar ya, besar. Dari hasil dua penimbangan kita akan mendapatkan berat dari aqua yang ada di dalam piknometer. Jadi berat aqua di dalam piknometer adalah B dikurangi A. Kenapa berat aquanya atau aquanya diukur pada 20 derajat Celcius ya? Karena ini pada suhu tersebut akan berat jenis aqua akan stabil, lebih stabil ya. Ini kita belum ngomongin masalah berat jenis ya. Yang penting kita beratnya sudah tahu, B kurangi A ya. B kurangi adalah berat aqua. Nah, setelah kita menimbang aqua, kemudian piknometer kita kosongkan kembali ya, piknometer kosong kembali, dikeringkan kembali ya. Kemudian piknometer tersebut diisi dengan hasil destilasi atau destilat ya. Persis cara mengisinya seperti aqua, juga didinginkannya seperti aqua. Jadi didinginkan di bawah 20, bisa 10 sampai 15. Setelah itu ditunggu begitu menunjukkan termometer 20 derajat Celcius baru ditimbang, langsung ditimbang. Misalnya di sini beratnya C ya. Berat piknometer kosong kecil, piknometer kosong yang kering kita tahu tadi A ya. Jadi berat destilat pada suhu 20 derajat Celcius adalah C dikurangi A. Nah, mudah-mudahan dari sini paham ya, dari sini paham. Nah, pernah ingat rumus berat adalah volume kali berat jenis ya, atau begini. Rumusnya dulu kan berat sama dengan volume kalikan berat jenis ya. Nah, kalau berat sama dengan volume dikalikan berat jenis, kita bisa menghitung berat jenisnya ya. Berarti berat jenisnya itu. Berat jenis adalah berat jenis sama dengan berat dibagi volume. Ya, berat dibagi volume.
Nah, di sini kita tahu berat aqua, kita tahu berat destilat. Nah, bagaimana berat jenis dari aqua? Ya. Kenapa kok berat jenis dari destilat sama dengan berat jenis destilat dibagi berat aqua? Bagaimana dengan volumenya? Oke. Berat jenis destilat. Berat jenis destilat C kurangi A dibagi berapa volumenya? Ada yang tahu bisa dijawab berapa volume destilat maupun berapa volume aqua di dalam piknometer? Boleh dijawab lewat chat atau langsung dijawab, Ibu biar bisa mendengar. Berapa volumenya? Berat aquanya diketahui, berat destilatnya diketahui. Berapa volumenya? Dilihat piknometer yang kita pakai piknometer berapa ya? 10,0. Piknometer volume piknometer yang kita pakai piknometer berapa? 10,0. Karena volume piknometer itu 10,0, baik aqua maupun destilat yang ada di dalam piknometer itu volumenya semua sama sebesar berapa? Sebesar 10. Jadi kalau kita nggak usah cari berapa ya volumenya untuk mencari berat jenis, nggak usah, kita lihat, oh kalau pakainya piknometer 10 ya berarti volumenya 10 ya. Jadi berat jenis aqua ya, kita kan tahu kan ini 10. Nah, bentar. Ini dibagi 10-nya nanti ya, berat jenisnya bagi 10, ini bagi 10. Nah, berat jenis aqua berapa ya? Yang kita secara umum, berat jenis aqua berapa? Berat jenis aqua pada suhu 20 derajat Celcius adalah 1. Ya. Kalau berat jenisnya itu 1, ya, dengan sendirinya volume dan berat adalah sama. Ya. Volume dan berat adalah sama. Sehingga kita bisa, kalau kita berat jenis destilat adalah berat destilat, ini kan tadinya, bentar, tadinya kan sebentar, berat jenis destilat dibagi berat destilat bagi dengan volume. Oke. Dibagi dengan volume. Nah, volumenya kita tahu dari mana? Karena volume dan berat aqua itu adalah sama. Kenapa sama? Karena berat jenisnya 1. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu beratnya, oleh karena itu berat destilat dibagi dengan berat aqua, karena berat aqua di sini sama dengan volumenya. Ya. Jadi berat destilatnya adalah, berat jenis destilat adalah berat destilat dibagi dengan berat aqua. Atau dibagi dengan 10. Ya, atau dibagi dengan 10 untuk volumenya. Sampai di sini ada yang bertanya? Belum ya? Oke, Bu lanjut. Nah, dari hasil berat jenis tadi dimasukkan ke dalam tabel ya, dari berat jenis destilat yang didapat tadi, dicari
kadarnya lewat tabel etanol. Nah, ini ada berat jenis 0,97, 0,98 dan seterusnya. Kalau ini berarti misalnya ini berarti 0,9710, 0,9720 dan seterusnya. Gitu caranya membaca. Oke. Nah, ini udah ini. Nah, nanti kalau ditanyakan berapa kadar etanolnya dalam volume per volume, ya. Kalau volume per volume adalah ini, ya. Kalau ditanyakan kadar etanol berapa persen berat berberat adalah ini, ya. Seperti kemarin pada gula, misal ini nanti ketemunya berat jenisnya 0,9710, berarti kadar etanolnya adalah 24% volume per volume. Berapa kadar etanolnya jika bobot jenisnya misalnya 0,9715. Nah, seperti kemarin hitungnya 0,9715 ada di antara 0,9710 dan 0,9720. Ya, yang 20 itu kadarnya ini berarti untuk 15 seperti kemarin menghitungnya ada di antara 24 dan 23,1%. Ya, itu untuk kadar etanolnya. Sampai di sini sudah paham atau ada yang belum paham? Kalau belum paham di sebelah mana? Ya, ini sebenarnya mudah, hanya pemahaman aja. Ada atau Ibu lanjut? Ibu coba lanjut ya. Oke. Bisa kita mencoba dengan soal ini ya. Dengan keterangan tadi kira-kira berani nggak mencoba melakukan atau kita menghitung penetapan kadar etanol yang sudah Ibu buat ini. Silahkan dicoba, Ibu tunggu ya. Rumus yang dipakai hanya itu tadi, tidak ada yang lainnya, tidak ada yang lain. Kita pipet contoh sebanyak 50. Ingat contohnya 50,0 ml dimasukkan dalam labu destilasi 250 ya. 50 ya mililiter ditambah aquades berapa? 100 mililiter ya. Kemudian didestilasi ya. Destilasinya diambil 95 dan ditampungnya 100 mililiter ya. Ditampung 95 kemudian dicukupkan dengan aquades sampai 100. Hitunglah kadar alkohol persen volume per volume secara gravimetri ya. Apabila diketahui berat pignometer berapa? Berat pignometer kosong ini ada di sini. Berat pignometer, oh ini dengan destilat sekian, pignometer dengan aquades sekian, ya. Pignometer kosong sekian, ya. Menggunakan pignometer 10. Bisa dicoba. Satu lagi yang Ibu belum beritahukan, tadi waktu contoh tadi, pipet contohnya adalah 100, ya kan? 100 dalam labu destilasi 500, kemudian ditambah aquades 100. Nah, pada saat ditampungnya 100, misalnya kalau di sini, nah di sini misal 100, ya ini misal, ini 100, ditambah 100, kemudian ditampung 100. Nah, kalau diambil 100, ditampung 100, tidak menggunakan pengenceran.
Ya, karena dari 100 kita ngambilnya lagi 100. Tidak pakai pengenceran. Tetapi kalau di soal ini 50 ditambah Aquades ditampung sampai 100. Ya. Dari 50 kita tampung 100 berarti ada penambahan sebetulnya 50 dari Aquades. Berarti hasil destilat ini merupakan pengenceran 2 kali lipat. Dari mana? Dari 100 dibagi 50. Ini pengencerannya 2 kali. Ya. Kalau ini ditampung 100, sampelnya tadi 100, berarti di sini pengencerannya 1 kali. Nah, kunci di dalam menetapkan atau perhitungan penetapan kadar etanol adalah kuncinya ada di pengambilan sampel dan sampel yang ditampung, destilat yang ditampung. Kuncinya hanya itu aja. Ya. Semuanya Ibu kira biasa. Ya. Coba bisa dihitung, Ibu sudah beritahukan bahwa ini 50 di destilatnya ditampung 100, berarti sampelnya ini pengenceran 2 kali lipat. Coba silahkan dihitung, Ibu tunggu menggunakan rumus yang tadi. Ya, rumus yang sudah Ibu berikan tadi itu ini. Ya. Pignometer kosong kering berapa tadi, pignometer yang dengan aqua berapa, ya, yang dengan destilat berapa. Yang pignometer kosong 25,1595. Pignometer dengan Aquades atau dengan Aquades 36,2675, dan pignometer yang diisi dengan destilat adalah 36,0442. Ya, coba silahkan dihitung ya, Ibu tunggu. Sudah ada yang selesai? Sebentar. Udah ada yang bisa yang dihitung dulu berapa berat jenis dari destilat. Ada yang sudah ketemu berat jenis dari destilat? Berat jenis dari destilat sudah ada yang ketemu?
berat jenis. Oke. Ini yang sudah ketemu itu adalah berat jenis dari atau berat, yaitu berat apa? Ibu tanya berat jenis. Oke. Berat jenis dari destilat. Oke. Oke, ada yang menjawab, sudah menjawab. Ibu ingat lagi berat jenis, bukan berat. Ya, berat jenis bukan berat. Berat jenisnya, maaf, berat destilatnya dicari dulu berapa, berat aquadesnya berapa. Coba. Belum ya, Ibu hati-hati. Berat destilatnya ada yang sudah ketemu, berat destilat. Tinggal berat airnya, berat aquades. Berat aquadesnya berapa? Berat aquadesnya berapa? Tadi yang sudah menghitung berat jenis, coba dihitung kembali. Mungkin hanya salah ya, salah pakai kalkulatornya aja. Oke. 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 Nah, sebagian sudah betul ya. Jadi ketemunya untuk berat dari berat destilat adalah 36,0442 dikurangi 25,1595. Itu berat destilat. Nah, berat aquadesnya berapa? Berat aquadesnya 36,2675 dikurangi dengan berapa? Piknometer kosong. Piknometer kosongnya berapa? 25,1595. Berarti berat aquadesnya 11,0080. Betul atau Ibu salah yang hitung? Oke, 8 ini 0. Oke, 1. Ibu salah yang hitung kali ya. Oke. Berarti berapa? 11,1080 ya. Untuk berat aquadesnya. Oke. Nah, jadi ketemunya tadi berat jenisnya 0,9798 sekian dibulatkan menjadi 0,9799 ya. Nah, kemudian kita ketemu 0,9799, kita lihat di tabel. Tabelnya, nah tadi ya. Nah, ini tabelnya. Tabelnya 0,9799 ada di mana? Ada di sini. Sini. Kita taruh di atas ini. 9 0,9799. 0,9799 ada di antara 0 di sini ya. 0,9790 dan 0,98. Nah, kira-kira berapa? Kan ngitungnya kemarin sudah tahu ya. Kemarin ngitungnya sudah tahu. Berarti di sini di antara 16,6 dan 15,7 dari kadar etanol volume per volume. Tadi kan pertanyaannya volume per volume. Jadi kita ambil tabel yang volume per volume. Ayo, kira-kira berapa? Coba kita hitung ya. Selisihnya 98, 99, berarti 0,001. 0,001 lagi 0,01
Kan selisihnya itu satu, dua. Koma nol. Berapa hasilnya? Udah ada dapat? Oke. 15, oke. Yang 0,72, oke. Kalau 0,72 berarti ditambah ya. Oke, ditambah. Maaf, dikurangi. Oke. Kurang lebihnya betul ya, tapi nanti pastinya dihitung lagi. Nah, itu tadi berapa? 15, sekitar 15,8 ya. 8 berapa gitu ya. 15,8 sekian itu destilat atau sampel. Ini yang destilatnya yang dari yang 100. Padahal sampelnya ini diencerkan berapa kali? 2 kali. Ya kan? Diencerkan 2. Jadi kadar etanolnya berapa? Kadar etanolnya 2 atau 100 per 50 dikalikan 15,8 sekian. Berarti kadar etanolnya adalah berapa? Sekitar 31,76%. Oke. Nah, begitu cara menghitungnya, lebih mudah ya. Prakteknya pun juga mudah ya, hitungnya mudah, prakteknya mudah. Hanya kalau nanti praktek hanya perlu hati-hati satu menggunakan piknometernya dan melihat, terutama melihat suhunya ya. Suhu itu, suhu yang 20 derajat Celcius tadi itu akan menentukan berat ya, akan menentukan berat dari destilat dan berat dari air ya. Berat destilat dan berat air itu ditentukan oleh suhu ya. Kalau suhunya lebih ya, kemungkinan dia akan menjadi lebih berat ya. Karena suhunya kurang, dia kemungkinan akan lebih ringan. Jadi suhu ini sangat berpengaruh kepada hasil penimbangan kita. Nah, mudah-mudahan untuk penetapan kadar etanol sudah bisa ya, mudah. Nah, dan Ibu akan melanjutkan sedikit masalah. Nih, sudah ya. Metanol. Metanol dan etanol itu sama-sama golongan alkohol ya. Ibu tadi sudah cerita dalam alkohol. Kemudian hanya metanol ini yang asli ya, yang benar metanol itu tidak berwarna. Untuk menjadi spiritus dia ditambahkan methylene blue biasanya, sehingga kenapa spiritus warnanya biru itu karena memang ditambah zat warna ya. Jadi prinsip untuk penetapan kadar metanol itu menggunakan spektrofotometri ya, di mana metanol dioksidasi dengan kalium permanganat yang berlebihan ya. Dioksidasi dengan permanganat yang berlebihan, kemudian warna dari permanganatnya ini dihilangkan dengan menambahkan natrium bisulfit ya. Setelah hilang warnanya baru direaksikan dengan asam kromatofat
ya, yang diukur pada panjang gelombang 575 ya. Panjang gelombang 575 atau sekitar 500 ke atas pasti warnanya ke arah nila, ungu ya, biru ya. Tapi ini ke arah metanol ini ke arah nila. Jadi biru tetapi ke arah ungu ya, biru ke ungu atau ungu tepatnya, ada ungu merah, ada ungu merahnya. Oke. Nah, sebetulnya penetapan kadar metanol dengan spektrofotometri itu sama dengan penetapan kadar formalin menggunakan spektrofotometri. Kenapa Bu kok sama? Sama ya. Karena apa? Karena metanol, digeser ke bawah. Metanol kan rumusnya CH3OH. Ya. Ini apabila dioksidasi dengan permanganat, katakan ini oksidasi ya, dengan permanganat, metanol ini akan berubah menjadi formalin. Nah, oleh karena itu dioksidasi semuanya, kenapa berlebih, supaya tidak ada sisa dari metanolnya ya. Ini akan menjadi formalin. Formalin rumusnya apa? CH2OH kan? CH2OH. Ini maaf, ini O, ininya H, ini H. Ya. Jadi CH2OH ini adalah formalin, tapi gambarnya seperti apa? Ya. Maaf. Gambarnya formalin itu rumusnya nah, ini formalin. Maaf. 1, 2, 3, maaf. Ini enggak 2, ini 1. COH ya. Oke, COH. Karena dioksidasi dia akan mengeluarkan oksidasi 1 H2O-nya akan keluar 2, ini 4, 2 O-nya yang bereaksi dengan oksigennya menjadi H2O, berarti CHOH. Ini adalah formalin. Dengan sendirinya kalau analisa atau penetapan kadar formalin dengan spektrofotometri, panjang gelombangnya juga sama 575 ya. Dan reaksinya sama, atau di sini asam kromatopat. Kalau untuk formalin menggunakan SIF. Reaksi SIF itu sebenarnya campuran dari kromatopat dan beberapa yang lainnya seperti asam dan lain-lainnya ya. Jadi ingat kenapa sama, karena memang metanol kalau dioksidasi dia akan menjadi formalin ya. Caranya sampai di sini dulu deh pemahaman bahwa metanol itu apabila dioksidasi akan menjadi formalin ya. Formalin itu sebetulnya kalau dioksidasi terus, formalin itu dioksidasi lagi, dia akan menjadi asam semut. Iya sih, asam semut. Jadi dari formalin HCOH dia dioksidasi menjadi asam semut. Asam semut itu rumusnya begini. Nah, jadi tinggal ditambahkan H di O yang sendirian ini. Ini adalah asam semut ya. Kalau ini tadi adalah formalin. Oke. Nah, kita lanjut prosedurnya ya. Kita tambahkan dulu kalium permanganat kurang lebih 2,0 ml ya ke dalam labu
Jadi sampelnya 1 mili, KMNO4-nya 2 mili, masukkan dalam pendingin sambil kadang-kadang dikocok ya. Dia akan dioksidasi, kemudian setelah dioksidasi kemudian ditambahkan natrium bisulfit ya. Sedikit per tetes ya, per tetes sampai warna KMNO4-nya hilang. Setelah warna KMNO4-nya hilang, baru ditambah 1 ml asam kromatopat ya. Ini asam kromatopatnya dalam bentuk cair ya, dia sudah ditambah dengan asam dan lain-lainnya. 1 mili, kemudian dihomogenkan di dalam labu ukur. Kemudian setelah dicampur dia kita tambah lagi dengan 15 ml asam sulfat. Ini pekat ya, asam sulfat pekat lewat dinding labu ukur ya. Nah, kenapa jangan langsung ditutup? Kalau ditutup dia akan mengeluarkan gas dan tutupnya akan melompat ya, kayak ditekan. Baru kemudian dimasukkan ke dalam penangas air ya. Suhunya hangat ya, antara 60 sampai 75 selama 15 menit ya. Ini jangan ditutup juga ya, jangan ditutup. Kemudian setelah itu didinginkan sampai suhu kamar ya, sampai suhu kamar, dan ditambah Aquades sampai tanda batas. Tanda batasnya di sini adalah 50. Ya, tanda batasnya 50 ya. Sampai di sini paham ya? Ini dengan sepintas Ibu singkat. Nah, kalau sudah larutan atau labu ukur yang berisi sampel ini berarti kan sudah selesai. Dia sudah ada warnanya karena apa? Karena sudah direaksikan dengan kromatopat, ya sudah direaksikan dengan kromatopat lewat terus kemudian asam lewat dinding, dia sudah akan berwarna ungu ya, akan berwarna ungu. Nah, bagaimana dengan bakunya? Biasanya kan pakai baku seri. Nah, untuk kadar metanol kita menggunakan baku tunggal ya. Baku tunggalnya itu adalah baku metanol ya, yang kadarnya 0,025% volume per volume dalam etanol. Jadi bukan di dalam air tetapi di dalam etanol, bukan etanol 100% tetapi etanol 5,5% volume per volume. Kenapa diambil baku tunggalnya metanol 0,025% volume per volume dalam etanol 5,5% volume per volume? Karena salah satu persyaratan yang harus dipenuhi ya, untuk minuman beralkohol tidak boleh mengandung metanol lebih besar dari, jadi batasannya itu adalah ini. Ini sudah batas maksimal. Kalau warnanya atau yang dihasilkan lebih dari baku ini kadarnya, berarti minuman beralkohol tersebut tidak memenuhi syarat ya. Tapi kalau masih di bawah 0,025% volume per volume di dalam etanol 5,5%, misalnya 0,01 ya, volume per volume metanolnya masih diperbolehkan. Jadi batas maksimal minuman beralkohol itu kandungan metanolnya tidak boleh lebih dari ini. Nah, jadi itu yang menjadi dasar larutan baku metanol sebagai baku tunggal pada penetapan kadar metanol dalam minuman beralkohol. Oke. Caranya sebenarnya sama,
22 ml KMN4 di dalam pukul 50, masukkan dalam pendingin es atau lemari pendingin, dimasukkan 1 ml larutan baku metanol. Jadi larutan baku metanolnya yang mana? Larutan baku metanolnya yang ini. Ya. Jadi kita membuat dulu larutan bakunya ini, baru diambil untuk masukkan ke dalam, nah ini 1 ml. Dalam penangas es ya tadi atau lemari pendingin lah ya. Kemudian dihomogенkan dan ditambah natrium bisulfit sedikit demi sedikit ya. Natrium bisulfitnya dalam keadaan cair ya, sudah dicairkan, sudah dilarutkan maksudnya. Kemudian diteteskan sampai KMN4 warnanya hilang. Kemudian ditambah dengan asam kromatopat campur. Ini akan timbul warna ungu tetapi belum jelas ya. Setelah dicampur, terakhir ditambahkan asam sulfat pekat sebanyak 15 ml perlahan lewat dinding ya, dan dipanaskan menggunakan penangas pada suhu hangat 60 sampai 75 selama 15 menit. Setelah itu didinginkan, baru tambah aquades sampai 50 ml. Nah, jadi sama. Jadi di sini yang kedua adalah reaksi atau penetapan untuk baku metanolnya. Ya. Yang satu tadi sampel, yang ini sampel, yang ini bakunya. Oke. Nah, tadi ada sampel, ada baku metanol, harusnya ada belangko. Karena bakunya ini dilarutkan di dalam etanol 5,5% volume per volume, ya, dilarutkan dalam itu. Oleh karenanya belangko yang digunakan untuk membaca atau di dalam spektro, belangkonya bukan aquades, bukan etanol 90%, tetapi belangkonya etanol 5,5% volume per volume. Ini sebagai belangko ya, untuk mengenolkan. Nah, caranya sebenarnya sama. Jadi 2 ml KMNO4 ya, dalam pendingin es, kemudian masukkan 1 ml larutan belangko. Nah, belangkonya dibuat dulu ya dari alkohol atau dari etanol yang pekat ya. Kita encerkan menjadi 5,5 volume per volume. Nah, terus biarkan dalam penangas es, terus dilanjutkan sampai yang terakhir dicukupkan atau dengan aquades sampai 50 kan sama ya. Nah, kemudian baik sampel, baku maupun belangko diukur absorbannya dalam spektrometer spektro yang visible dengan panjang gelombang 575 nanometer. Nah, sampai di sini mudah-mudahan paham. Ada yang ditanyakan? Nah, sekarang gini, coba ya, kalau ada etanol ya, etanol yang pekat itu ya dikatakan absolut misalnya 100% ya, 100% volume per volume. Kalau kita mau membuat etanol ya, etanol katakan 100 ml ya. Jadi ini buatlah etanol 5,5% volume per volume sebanyak 100 ml ya. Dari etanol
95% volume per volume. Ya. Berapa etanol 95% volume per volume yang harus diambil. Nah, coba gimana caranya kita mengambil etanol 90% untuk membuat etanol 5,5% volume per volume sebanyak 100 ml. Coba dihitung berapa. Ingat kalau seperti ini menggunakan rumusnya jangan lupa yaitu V1 kali konsentrasi 1 sama dengan V2 kali konsentrasi 2. Ya, coba kita harus mengambil etanol 95% volume per volume berapa mili. Berapa mili? Ada yang sudah menjawab? Berapa mili etanol 95% yang diambil untuk membuat etanol 5,5% sebanyak 100 mili. Ada yang sudah selesai menghitungnya? Berapa? Belum ada yang selesai menghitung. Pakai rumusnya V1 kali konsentrasi 1 sama dengan V2 kali konsentrasi 2. Silahkan yang mau menjawab. Jangan takut salah. Ada? Belum? Belum ada? Kalau belum ada, Ibu tunggu. Ya. Nah, untuk penetapan kadar metanol, ini rumusnya. Ya. Kadar metanol, udah belum? Udah. Kadar metanol A dibagi A1 dikalikan 0,025 dikalikan faktor pengenceran. Ya, kalikan faktor pengenceran. Oke. A adalah absorban sampel biasa ya, dibagi absorban baku. Ya, absorban baku itu absorban dari baku etanol yang kadarnya 0,025%. Ya. Nah, terus dikalikan faktor pengenceran. Faktor pengencerannya yang mana? Faktor pengencerannya yang dari awal, yang pada saat kita menghitung etanol, ya, etanol kita pipet misalnya tadi 50, kemudian ditambah aquades, kemudian kita tampung 100, itu berarti pengencerannya 2 kali.
Tetapi kalau kita pipetnya 100 tambah aquades terus kita tampung 100 berarti tanpa pengenceran. Nah, pengencerannya itu dimasukkannya dari saat etanol ya, dari saat etanol. Nah, demikian juga untuk metanol sebetulnya sama saja karena tetap dari awal destilasinya sama ya, 50 100 penampungnya berapa serah ya. Kemudian setelah kita ketemu kadar metanol, kemudian kita hitung kadar metanol terhadap etanol di dalam sampel ya. Misalnya tadi di dalam sampelnya sudah ketemu tadi berapa, sekitar etanolnya 30% katakannya 30%. Kemudian kadar metanolnya ini misalnya dalam hasilnya yang di sini berapa. Nah, kalau kadar metanol dihitung terhadap etanol berarti kadar metanol yang setelah kita hitung dibagi dengan kadar etanol yang awal kita hitung tadi ya. Itu dikalikan 100% itu adalah kadar metanol dihitung terhadap etanol di dalam sampel ya, dalam sampel. Sampai di sini ada yang belum paham atau Ibu kembali yang berapa kita kalau mau membuat etanol 5,5% untuk belangko sebanyak 100 mili dari etanol 95%. Belum ada ya? Oke, sama-sama V1 kali C1 sama dengan V2 kali C2 ya. V1-nya kita mau membuat volume 100 ml untuk konsentrasi 5,5. Nah, yang kita punya konsentrasi 95. Berapa volume yang diambil untuk etanol 95%? Kalau sudah gini kan bisa kelihatan. Berarti P2-nya adalah 100 dikalikan 5,5 dibagi 95. Ini sama dengan 550 ya, dibagi 95. Berapa? Berarti ini dikalikan berapa? Kalikan 5. Kalau 5 koma berapa? 7. Nah, 9. Nah, sekian. Nah, di sini kalau kita mengambilnya tidak perlu memakai labu, tidak perlu memakai pipet volume ya. Bisa menggunakan pipet ukur atau gelas ukur aja, dimasukkan ke dalam labu ukur yang 100 ya, labu ukur yang 100. Ini masukkan labu ukur 100 kemudian ditambah aquades sampai tanda batas 100. Nah, ini kadarnya adalah 5,5% ya. Ya. Oke. Udah bisa menghitung. Yang penting nah, tinggal pandai-pandai menghitung dan pandai-pandai membaca soal ya, pandai-pandai menghitung baca soal karena kadang-kadang menghitung menggunakan kalkulator biasanya kan langsung sekian kali sekian bagi sekian tambah sekian. Nah, itu hati-hati ya karena benar caranya, benar memasukkannya, tetapi begitu menghitung dengan kalkulator salah. Karena apa? Karena di kalkulator kan tidak seperti tidak seperti manusia. Oh, ini harusnya ini dulu ya, langsung saja sehingga hasilnya
salah. Contohnya ya, contohnya misalnya kita mau merata-rata dua hasil, misalnya 5 ditambah 7 ya. Ada dua hasil ya, 5 dan 7. Berapa rata-ratanya? Kita tahu tanpa menghitung pun tahu, tapi kalau kita menggunakan kalkulator, 5 ditambah 7 dibagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 8,5. Padahal yang benar rata-ratanya antara 5 dan 7 adalah 6. Dari mana? 5 dan 7 ditambah dulu, baru dibagi 2. Berarti 12 dibagi 2 adalah 6. Nah, itu yang Ibu maksudkan, hati-hati menggunakan kalkulator pada saat menghitung. Kapan harus dengan tanda sama dengan, kapan langsung. Ya. Jadi itu yang sering di dalam praktikum, prakteknya benar, caranya benar, dan melakukannya teliti, tapi begitu sudah diserahkan laporannya, hasilnya salah, salahnya banyak. Karena apa? Hanya gara-gara kita menghitung menggunakan kalkulator yang langsung saja semua gitu ya. Itu aja pesan Ibu sih, hati-hati. Prakteknya gampang, tapi dalam hitung kadang-kadang bukan nggak bisa, tapi lupa ya. Nah, ini yang mungkin bisa Ibu sampaikan untuk hari ini, yaitu masalah etanol dan metanol. Ya. Kalau secara umum tidak sukar, ya. Di sini etanol dan metanol itu secara umum tidak sukar, tetapi pada saat nanti praktikum harus teliti dan hati-hati, ya, teliti dan hati-hati. Apalagi untuk menunggu hasil atau warna dari metanol ini akan munculnya tidak segera, tetapi memerlukan waktu sampai kurang lebih 10 sampai 15 menit baru warnanya akan kelihatan untuk diukur absorbannya di dalam spektrum. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu tutup? Memang jadwalnya kalau praktikan lama ya, tapi kalau kita belajar ini cuma lebih mudah. Nah, sebelum itu tutup, yang Ibu tayangkan sudah paham atau ada yang masih belum paham? Kira-kira di mana? Nah, sementara ini sambil mikir di mana yang belum paham, Ibu akan tayangkan yang pedomannya dulu ya. Oke. Untuk bentar ya. Etanol, penetapan kadar etanol. 6. Bentar, di mana tadi? Kemarin tanggal berapa ya? 28. Yang 30. 30. Bentar ini. Nah, penetapan kadar. Udah, penetapan kadar. Penetapan kadarnya, oke. Oke, ini berat jenis etanol. Nah, ini coba, mudah-mudahan sudah dibaca ya. Ini penetapan etanolnya tadi yang Ibu ceritakan di sini. Kalau di sini di pipet 50 ml sampel dalam bentuk cair ya, atau ditimbang kalau bentuk padat, boleh masukkan ke dalam labu destilasi. Ditambahkan aquades. Nah, penambahan aquades
berapapun banyaknya tidak berpengaruh, ya. Berapapun banyaknya tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah penampungnya. Kalau di sini pipet 50 ditambah Aquades 100 sampai 200, kemudian didestilasi dan ditampung dengan labu takar 50, di penetapan kadar etanol yang ini tidak ada pengenceran karena di pipet 50 ditampung 50. Berapapun Aquades yang ditambahkan tidak berpengaruh, ya. Nih, udah tadi. Demikian juga dengan metanol, baku metanol. Baku metanol tadi udah Ibu jelaskan, konsentrasinya 0,025% dalam etanol 5,5%. Ya. Nah, ini disiap. Kalau di sini langsung disiapkan 3 tabung, ya. Langsung disiapkan 3 tabung ke dalam masing-masing labu dimasukkan. Nah, tadi apa? Tahap pertama etanolnya, yang kedua blankonya dan sampelnya masing-masing dimasukkan 1 mililiter. Nah, kemudian 1 mililiter ditambahkan Kemen 4 permanganat, ya. Nah, permanganatnya di sini masing-masing 2 mililiter. Di sini permanganat yang dimasukkan itu sudah bentuk larutan yang dicampur dengan asam, ya. Sudah larutan Kemen 4 perasa asam. Nah, diamkan 30 menit dalam es tadi sudah, kemudian ditetesi natrium bisulfit hingga warna Kemen 4 hilang. Baru ditambahkan 1 mililiter asam kromatopat dan 15 mililiter H2SO4 pekat yang perlahan. Tadi ya, masing-masing Ibu sudah jelaskan. Terus baru dihangatkan atau dipanaskan pada suhu 60 sampai 75 derajat Celcius pada penanas air, ya. Kemudian didinginkan dan ditempatkan dengan Aquades. Kemudian diukur absorbannya dengan panjang gelombang tertentu. Nah, ini rumusnya tadi yang Ibu jelaskan di sini untuk interpretasi. Yang kosong berapa, piknometer plus Aquades berapa, kemudian piknometer destilat berapa. Tadi udah ya Ibu jelaskan semua. Juga dengan berat jenis destilat tadi sudah. Jadi sudah ada. Terus masukkan ke dalam daftar kesetaraan etanol. Tadi sudah ya. Ini. V per V, ya etanol V per V untuk sambal cair, untuk sambal padat misalnya tape itu menggunakan kesetaraan etanolnya B per B dan sampelnya pun tidak dipipet tetapi ditimbang. Tadi contohnya bisa ditimbang sebanyak 50 gram, ya. Nah, kemudian kalau ini dalam bentuk padat sampelnya kan ketemunya berat jenis, ya. Berat jenisnya tadi ketemu, kemudian dari berat jenis yang ditemukan tadi kita cari berat dari destilatnya. Nah, kalau berat jenisnya destilatnya berapa volumenya, misalnya destilatnya volumenya yang kita tampung tadi 50 ya, berat jenis dikalikan 50, ya, itu adalah berat dari destilat. Nah, kalau berat destilat sudah ketemu, baru dicari kadar alkoholnya dalam destilat. Nah, alkoholnya tadi kan sudah ketemu berapa di sini berapa, dan ketemu kadar alkoholnya, berat jenisnya sudah ada. Untuk mencari kadar etanol ini ada berat jenis, kita cari berat destilatnya adalah berat jenis dari sini dikalikan volumenya, volumenya sesuai dengan labu ukurnya yaitu 50 misal. Nah, berarti berat jenis kali 50 ada berat destilat. Setelah ketemu berat destilatnya misalnya 52, misalnya 52 dikalikan dengan persen berat per beratnya ini dikalikan ini. Baru ketemu kadar alkohol di dalam destilat. Nah, untuk di dalam sampel, kadar alkohol dalam destilat tadi yang ketemu hasil dari sini dibagi dengan berat sampel misalnya 50 baru dikalikan 100%. Ya. Itu
untuk sampel yang bentuk padat, contohnya tape, ya. Atau mungkin nanti ada yang penelitian kadar alkohol membuat tape dari apa? Kalau dari singkong bisa, mungkin dari apa bisa nggak ya dari hasil pertanian yang lain yang mengandung karbohidrat itu apa? Bisa nggak kalau dari apa nangka muda atau kita nggak tahu apa dari yang lainnya ya itu bisa kita hitung ya atau kita tahu ternyata bisa kadar alkoholnya sekian ya atau dari buah-buahan juga bisa kan untuk apa kadar alkoholnya ya itu. Kemudian kita lanjut. Sudah. Nah, baru penetapan kadar metanol yang seperti Ibu sampaikan tadi. Dari baku metanolnya berapa, sampelnya berapa. Nah, rumusnya sudah ada sama absorban sampel dibagi absorban baku dikalikan konsentrasi baku. Berapa konsentrasi bakunya? 0,025%. Jadi yang diambil 0,025 baru dikalikan pengenceran. Kalau tadi di sampel ini sampai tidak ada pengenceran, itu adalah persen ya. Nah, ini yang ada yang belum jelas, mudah-mudahan dari yang Ibu sampaikan awal tadi dan kita samakan dengan pedoman praktikumnya, mudah-mudahan tidak jauh berbeda dan artinya bisa saling mendukung ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tanyakan lagi. Ada Mbak? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan di sini ya. Untuk kuisnya terus terang Ibu belum membuat ya. Akan Ibu sampaikan hanya mungkin Ibu 1 atau 2 soal IFIKES nanti Ibu sampaikan ke lewat Mbak Karmelia ya. Ada ya Mbak Karmelia di sini? Oke. Ada Ibu. Oke. Ibu sampaikan kalau Ibu sudah upload dan membuatnya juga tidak buru-buru. Nanti Ibu beri waktu di IFIKES nanti ada tanggalnya, tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Mungkin dalam bentuk hitungan ya untuk latihan saja supaya bisa mendukung pada saat praktek offline ya. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi dan tidak sempat siang ini, silahkan bisa langsung atau bisa lewat Mbak Karmelita ke Ibu ya, ke WhatsApp Ibu. Insya Allah kita jawab ya, Ibu jawab dan nanti seandainya ada waktu kita bisa berdiskusi kembali ya. Karena Ibu mendapat tugasnya untuk karbohidrat dan alkohol. Ya, apabila ada yang kurang jelas silahkan tanya lewat WhatsApp ya. Apabila di dalam menyampaikan 2 kali tatap muka ini ada yang kurang dan mungkin ada yang Ibu Budiah kok kalimatnya begitu. Ibu minta maaf dan kemungkinan ada yang kurang nyaman karena kesibukan Ibu. Oke. Yang Ibu pesan, 1 belajar, yang kedua tetap jaga kesehatan ya. Bagaimanapun sekarang kelihatannya sudah mulai bebas tapi jangan terpengaruh dengan yang tidak menjaga kesehatan ya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Bu live ya.